ini dan dengan terampil memotongnya menjadi beberapa bagian. Lalu, dia menuangkan darahnya ke tanah seperti biasa. Hal ini mengakibatkan terbentuknya noda darah kental di bawah tanah. Tapi yang tidak diketahui si tukang daging adalah bahwa tanah yang sudah lama berlumuran darah telah menarik perhatian kelabang untuk membangun sarang. Sarang itu perlahan tumbuh dan menjadi monster. Kemudian, hal aneh terus terjadi di kota tersebut. Sesekali, seorang anak menghilang secara misterius. Karena itu, masyarakat awam gelisah setiap hari. Anak tukang daging adalah orang pertama yang hilang. Meski dia pergi berjualan daging setiap hari, dia tetap terlihat sedih. Tak hanya itu, istrinya juga menitikkan air mata di rumah. Hari ini, tukang daging melihat sekelompok penduduk desa di jalan. Mereka mengepung seorang peramal dari luar kota. Nama pria itu adalah Don. Dia datang untuk memecahkan masalah warga. Tukang daging melihat bahwa penduduk desa sangat memuji Don. Jadi, dia pun memutuskan untuk diramal. Tapi sebelum tukang daging itu mulai berbicara, Don menghitung dengan jarinya, dan menyimpulkan bahwa dia ditakdirkan memiliki seorang putra tapi tidak dikaruniai seorang putra. Dia bahkan mungkin dipenjara. Tukang daging langsung menjadi marah setelah mendengarnya. Dia ingin memukul Don. Aku akan memukulmu. Tak disangka, dia dipermainkan oleh Don. Don berubah menjadi manusia kayu dengan kecepatan kilat. Ketika tukang daging itu memandang pria kayu di depannya dengan heran, manusia kayu itu meludahi wajah tukang daging itu. Kemudian, manusia kayu itu mengeluarkan sebuah catatan. Tapi, Don mengayunkan ayunannya. Tukang daging yang sangat marah itu mengucapkan kata-kata kasar kepada Don. Turun. Aku tidak akan turun untuk membuatmu marah. Dasar bajingan. Ingatlah, mulai sekarang, jika aku melihatmu, aku akan memukulmu. Di malam hari, tukang daging pergi ke kedai untuk menghilangkan kesedihannya dan minum hingga mabuk. Dalam perjalanan pulang, dia tidak sengaja melihat seorang polisi tergeletak di jalan. Tukang daging itu melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk memeriksanya. Tak disangka, polisi tersebut sudah tewas. Yang aneh adalah, ada sekelompok kelabang di depan yang sedang menarik seorang anak. Dalam keputusasaan, tukang daging itu menyalakan api di tanah dan mengusir kelabang. Dia berhasil menggendong anak itu. Setelah tenang, tukang daging menemukan bahwa anak itu dipenuhi luka akibat gigitan kelabang. Tukang daging itu menyedot racun dari anak itu tanpa berpikir panjang. Saat itu, terdengar deru langkah kaki di kejauhan. Orang-orang yang datang tidak lain adalah hakim daerah dan polisi. Kebetulan, mereka melihat tukang daging itu menghisap racun ke tubuh anak itu. Semua orang menyimpulkan bahwa tukang daging adalah pembunuh anak-anak di kota. Tukang daging itu tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Dia dibawa kembali oleh hakim daerah untuk diinterogasi. Pada malam hari, dokter forensik memasukkan darah almarhum ke dalam mangkuk untuk diuji. Ini jelas bukan buatan manusia, apalagi menurut luka parah di sekujur tubuh almarhum. Dia mungkin digigit kelabang. Tapi untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, hakim daerah menolak untuk melepaskan tukang daging itu. Jadi, polisi itu memberi isyarat kepada tukang daging itu untuk segera melarikan diri. Kejar dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Kejar dia, tapi sebelum mereka berdua bisa lari jauh, mereka dikepung oleh banyak polisi. Saat ini, 5 manusia kayu turun dari langit. Manusia kayu menyelamatkan kedua orang itu dan membawa mereka ke kuburan. Ternyata kelima manusia kayu tersebut adalah Don yang meramal nasib tukang daging di siang hari. Dia sudah memperhitungkan bahwa Don akan mendapat masalah. Saat itu, si tukang daging juga melontarkan kata-kata kasar. Mulai sekarang, jika aku melihatmu, aku akan memukulmu. Hei, tenanglah. Tolong selamatkan aku. Tapi saat mereka sedang berbicara, hakim daerah memimpin timnya untuk mengejar. Melihat hal ini, Don meminta untuk menggali kuburan leluhur keluarga hakim daerah. Meskipun dia sangat tidak bersedia, dia tidak berani melawan Don. Benar saja, yang terkubur di dalam kubur itu adalah banyak tulang dan kelabang. Tulang-tulang itu adalah anak-anak yang hilang di kota. Tukang daging itu langsung patah hati setelah mendengar ini. Saat ini, Don menghitung dengan jarinya. Dia mengetahui di mana kelabang bersembunyi. Untuk menemukan kelabang, Don datang ke kota dengan membawa kompas. Setelah beberapa saat, dia menemukan lubang kelabang itu. Don memerintahkan semuanya untuk menggunakan api dan belerang untuk memancing kelabang. Tapi setelah sekian lama mencoba, tidak ada kelabang yang keluar. Saat Don sedang bingung, suara keras tiba-tiba terdengar. Seekor kelabang besar muncul dari tanah. Semua orang ketakutan dan lari. Mereka terluka hingga meninggal. Adegan itu sangat mengerikan untuk ditonton. Setelah melihat ini, Don menggunakan jubahnya untuk mengulur waktu. Orang-orang yang tersisa segera melarikan diri. Saat menyaksikan kelabang mendekat, polisi memecahkan toples wine yang telah disiapkan. Lalu, mereka menembak kelabang dengan obor. Beberapa saat kemudian, kelabang itu memutar tubuhnya di dalam api. Suara gemuruh terdengar. Ketika tidak ada gerakan lagi, hakim daerah barulah dengan berani melangkah maju untuk memeriksa. Tapi, kelabang itu tiba-tiba berdiri kembali. Hakim daerah tewas di tempat. Ketika polisi itu melihat ini, dia segera menembakkan busur dan anak panahnya. Don mengambil kesempatan itu untuk terbang ke angkasa dan menusuk kepala kelabang dengan pedang panjangnya. Peramal, saat ini, semua penduduk desa mengira Don telah ditelan api. Tak disangka, dia berhasil melarikan diri pada saat kritis. Saat ini, kota telah kembali tenang seperti biasanya. Video berakhir di sini.